والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pasal yang ke-22, Itsbatu tanzilil Qur'ani minallahi ta'ala. Penetapan turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah adalah kitab yang telah kami turunkan, yang sifat kitab tersebut mubarak, diberkahi. Qala Sya'ri hafizahullah ta'ala, lamma awrada al-muallif rahimahullah al-ayati ad-dallata ala itsbatil kalami lillahi ta'ala wa anna al-Qur'an al-'azima min kalamihi subhanahu, syara'a fi siyaqil ayati ad-dallati ala anna al-Qur'an munazzalun min 'indillah. Tatkala muallif telah memaparkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang penetapan sifat kalam bagi Allah, telah kita lewati pada pembahasan kemarin bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-kalam, yang termasuk kategori sifat dzatiyah fi'liyah, atau juga dengan istilah lain ikhwani fillah qadimun naw' haditsul ahad. Dari jenisnya maka sifat tersebut sifat yang qadim, sifat azali. Adapun dari sisi masing-masing kalamnya disifati dengan hadis, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara, berkata, berkalam sesuai dengan kehendaknya. Nah, setelah menjelaskan hal tersebut dan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang agung ini termasuk dari kalamnya, maka beliau memulai menyebutkan konteks ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama di surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fa qauluhu ta'ala wa hadza al-isyaratu ila al-Qur'anil Karim. Ini isyarat kepada Al-Qur'anul Karim. Wasmul isyarati mubtada, khabaruhu kitab. Isim isyarahnya mana menurut pendapat yang rajih indak ya Rifki? Hadza za. Naam. Za isim isyarah mabniyun ala sukun. Lalu ha, apa itu ha? Harfut tanbih. Naam. Biha harfut tanbih wa dha isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabun baru ini sebagai khabarnya. Wa anzalnahu mubarakun sifatani li kitab. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan. Sifat yang pertama bahwasanya sifat tersebut munazzalun min indillah, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kedua mubarak, bahwasanya kitab itu kitab yang diberkahi.
sifatani li kitab wa qaddama sifatal inzali li anna al-kuffara yunkirunaha. Dan Allah kedepankan sifat inzal bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah dikarenakan orang-orang kafir mengingkarinya. Wal mubarak katsirul barakah, dan yang namanya mubarak adalah yang banyak keberkahannya. Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi'id diniyah wad dunyawiyah, dikarenakan Al-Quran itu mencakup padanya kemanfaatan-kemanfaatan diniyah maupun dunyawiyah, baik dari sisi agama itu jelas maupun dari sisi dunia itu jelas. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim memiliki bagian dari hari-hari yang dia laluinya untuk apa? Untuk qiraatul Quran. Memiliki bagian yang dulu para salaf menamakan dengan wirid. Nah, wirid asalnya akhwani fillah yaitu kebiasaan atau bagian seseorang tiap harinya yang dia konsisten untuk membaca di situ, apakah itu setengah juz atau 1 juz atau 1/4 juz. Nah, kapan saja dia terluputkan dari wirid tiap harinya, maka dia mengganti di hari lain. Ini kebiasaan para salaf. Dan barakah telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Maknanya apa? Apa itu barakah, Ridwan? Thubutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari sisi Allah pada suatu perkara. Dan ini yang kita harapkan pada semua hal. Perkara kalau diberkahi akhwan, maka kebaikan yang ada padanya banyak. Rizki ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Namun tatkala jumlahnya banyak tapi tidak Allah berkahi, maka kebaikan yang ada pun tidak akan terwujud banyak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan ketika seorang meminta rizki yang mubarakah, rizki yang diberkahi, bukan rizki yang banyak. Karena betapapun banyaknya kalau tidak diberkahi tidak akan membawa kebaikan. Wa qauluhu ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka sungguh engkau akan melihat gunung itu akan menjadi khusyuk, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutasaddian, akan apa? Akan hancur dikarenakan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hada ikhbarun an 'azamatil Quran. Ini pengkhabaran tentang keagungan Al-Quran. Wa annahu haqiqun bi an takhsha'a lahul qulub. Bahwasanya Al-Quran itu pantas bagi siapa saja membacanya untuk hatinya khusyuk. Sakinah, ketenangan yang meliputi hati maupun anggota badan. Fa innahu law unzila 'ala jabalin ma'a kaunihi fi ghayatil qaswati wa shiddatis salabah law fahima hadzal qur'ana la khasha'a wa tasadda'a min khaufillah hadaran min iqabi. Karena sungguhnya seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung atau diturunkan kepada gunung, maka bersamaan dengan gunung itu berada pada puncak apa? Puncak kekokohan, kokoh, kuat, keras. Baik. Tapi seandainya dia paham Quran ini akan apa? Khusyuk. Ya, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, diliputi rasa takut. Kenapa? Karena khawatir dari hukuman Allah Subhanahu wa taala.
fa kaifa yaliqu bikum ayyuhal basyaru alla talinu qulubukum, maka bagaimana pantas bagimu wahai sekalian manusia untuk hati kalian tidak melembut, wa takhsha, tidak khusyuk, wa qad fahimtum 'anillah wa tadabbartum kitabah, dalam keadaan engkau memahami dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dikatakannya di dalam Al-Qur'an dan kalian mentadaburi kitabnya tersebut. Cuman terkadang ikhwani fillah, karena banyaknya maksiat, kemudian banyaknya penyelisan terhadap syariat yang menjadikan hati kita menjadi apa? Menjadi keras. Walaupun membaca Al-Quran sulit untuk melembut. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ketika turun ayat ini ya ikhwani fillah, para sahabat betul-betul merasa ditegur dengan teguran yang keras. Belumkah datang waktunya untuk hati-hati itu menjadi khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan para sahabat. Berarti kita lebih-lebih lagi ya ikhwani fillah, untuk apa? Merasa ditegur dengan teguran-teguran tersebut di dalam Al-Quran, sehingga kita mengusahakan agar bisa khusyuk, bisa melembut hatinya, sehingga mudah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan mudah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala katakan, hadza syuru'un minhu subhanahu fi dzikri syubhatin kufriyah haula al-Qur'anil Karim ma'ar raddi 'alaiha. Ini permulaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyebutkan syubhah-syubhah yang kufur seputar Al-Qur'anul Karim bersama dengan bantahan atasnya. Wa qalu badalna makna tabdil raf'u syai' ma'a wad'i ghairihi makanah. Ini makna tabdil, yaitu apa? Mengangkat sesuatu bersamaan dengan peletakan yang lainnya di tempat tersebut. Namanya mengganti, yang awal dihilangkan, dicarikan perkara yang lain pada tempat tersebut. Wa tabdilul ayati raf'uha bi ukhra ghairaha. Dan penggantian ayat maksudnya adalah mengangkat ayat itu dan diganti dengan yang lain pada tempatnya. Wa huwa naskhuha bi ayatin siwaha, yaitu penghapusan suatu ayat dengan ayat yang lain. Allah katakan, wa idza baddalna ayatan, apabila kami mengganti suatu ayat, kami gantikan suatu ayat, maka ayatin pada tempat ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu dengan apa yang dia akan turunkan. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghapus hukum satu ayat akhwani fillah, bahwasanya ayat yang awal itu karena Allah tidak mengetahui mana yang lebih baik bagi hambanya sehingga butuh diganti, bukan. Makanya Allah katakan wallahu a'lamu bima yunazzil, agar jangan sampai timbul dalam pemikiran kita digantinya hal tersebut karena suatu kekeliruan. Tidak, karena memang Allah melihat
Nah, pada ayat yang pertama itulah yang paling bermanfaat pada hamba-hamba, sebagaimana dalam kisah apa? Awal-awal pengharaman khamar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat secara bertahap. Nah, kemudian dihapus, berikutnya sampai turun. Nah, taib ketetapan yang terakhir tentang haramnya. Ini dari sisi hukum. Qalu ay kuffar Quraisy al-jahiluna lil hikmati fin nasakh innama anta muftar. Orang-orang kufar Quraisy mengatakan, orang-orang yang jahil tersebut terhadap hikmah penghapusan suatu ayat diganti dengan ayat yang lain, dia menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muftar. Engkau itu Muhammad hanyalah seorang muftar, yaitu kadibun, orang yang apa? Pendusta. Mukhtalikun mutaqawwilun 'ala Allah, mengada-ada, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, haitsu taz'umu annahu amaraka bi syai' thumma taz'umu annahu amaraka bi khilafi. Di mana kamu menyangka bahwasanya Allah merintahkan engkau dengan sesuatu, kemudian engkau sangka bahwasanya Allah perintahkan lagi dengan sesuatu yang menyelisihinya. Baik. Faradallahu alaihim bima yufidu jahlahum, maka Allah pun bantah mereka dengan hal yang menunjukkan tentang kejahilan mereka. Faqala bal aktsaruhum la yaqilun, bal aktsaruhum la ya'lamun. Maka Allah katakan bahwasanya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui syai'an minal ilmi, aslan tidak memiliki ilmu sama sekali. Aw la ya'lamuna al-hikmata fin nasakh, atau tidak mengilmui hikmah dalam nasikh dan mansukh, penghapusan suatu hukum. Fa innahu mabniyun 'alal masalihi allati ya'lamuha Allah Subhanahu. Karena sesungguhnya penghapusan suatu ayat diganti dengan ayat yang lain dibangun di atas kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Faqat yakunu fi syar'i hadha syai' maslahatun muaqqatatun biwaqtin. Sebab terkadang dalam pensyariatan suatu perkara ada kemaslahatan yang apa? Sifatnya sementara pada satu waktu. Tsumma takunul maslahatu ba'da dzalikal waqti fi syar'i ghairi. Kemudian setelah itu masalah pada waktu yang lain adalah dengan mensyariatkan yang lainnya. Wala in kashafa al-ghita'u li haula'il kafarah la'alimu anna dzalika wajhus shawab. Seandainya saja tersingkap tutup yang ada pada orang-orang kafir tersebut, karena hati-hati mereka tertutup, pemahaman mereka tertutup. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhi apa? Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sejelek-jelek binatang di muka bumi ini atau makhluk yang berada di muka bumi ini adalah summul bukm, yang apa? Yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal. Itu orang-orang kafir. Nah, tapi seandainya penutup itu tersingkap, maka la'alimu anna dzalika wajhus shawab, maka sungguh mereka akan tahu bahwasanya itulah sisi kebenarannya, bahwasanya dihapuskannya suatu hukum bukan karena Allah tidak mengilmui, tapi karena di hukum yang pertama itulah yang terbagus, kemudian di waktu berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya maslahat terbesar adalah ketika disyariatkan hal yang lain. Wa manhajul adli war rifqi wal lutfi, dan mereka akan tahu bahwasanya itulah apa? Metode yang adil, metode yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama, di mana mereka menganggap bahwasanya Nabi kita adalah muftari, pendusta, dikarenakan apa? Ketika menyampaikan satu ayat dari sisi Allah, kemudian pada waktu yang lain dan turun ayat yang menghapusnya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktabi bihadza, subhanakallah.